Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo managers, One Spirit, One Management. Selamat datang di sesi pembelajaran kita kali ini. Kita akan menjelajahi topik yang sangat penting nih dalam dunia bisnis, yaitu mengenai bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Nah, dalam dunia yang terus berkembang, yang thriving ini rekan-rekan, pemahaman yang baik tentang berbagai bentuk kepemilikan bisnis adalah satu kunci untuk memulai dengan mengelola usaha kita agar mendapatkan hasil terbaik, sehingga kita bisa menjadikan usaha kita merupakan usaha yang sukses di masa depan dan bisa mendukung daripada bisnis-bisnis yang kita buat atau mensupport suatu perusahaan dengan kinerja yang kita miliki. Nah, di sesi ini kita akan membahas berbagai jenis kepemilikan bisnis, mulai dari usaha perseorangan yang paling simple hingga ke waralaba rekan-rekan. Serta kita juga akan membahas nih masing-masing setiap jenis usaha tersebut, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya begitu ya. Nah, mari kita mulai dengan bentuk yang paling sederhana dulu. Let's go. Nah, bentuk yang paling sederhana ada yang tahu apa? Betul sekali, usaha perseorangan atau bahasa Inggrisnya gitu ya, sole proprietorship. Nah, ini adalah bentuk kepemilikan bisnis yang paling umum dan paling mudah untuk dijalankan. Nah, dalam jenis usaha ini rekan-rekan, satu orang memiliki dan mengelola bisnisnya. Ya cukup ya, usaha perseorangan gitu ya. Nah, meskipun skala usaha bisa bervariasi ya, mulai dari kecil hingga sedang hingga besar ketika dia berkembang. Dan contohnya nih yang paling simpel apa tuh, yang paling mudah? Toko apa tuh? Toko kelontong gitu ya. Bisa buka usaha sendiri di bawah rumah, di depan gitu ya. Dan penggunaan ini juga sebenarnya menggunakan prinsip yang sama, walaupun toko kelontong dengan pabrik. Nah, apa tuh kelebihan daripada usaha perseorangan? Ada yang tahu? Betul sekali. Pemilik memiliki kontrol yang penuh ya atas keputusan bisnis dan tidak bertanggung jawab kepada pihak lain. Tetapi semuanya itu ditanggung oleh pemilik sendiri ya sebagai risikonya. Kemudian apa? Yang kedua adalah biaya pendiriannya rendah gitu ya. Prosedur pendaftaran yang sederhana dan biaya awal yang minim membuat bisnis ini menarik gitu bagi semua orang. Bisa buat estet di depan rumah ya, bisa buat macam hal yang sangat simpel dengan modal yang cukup seperti itu dan tidak memberatkan. Jika Anda memiliki ide dan berani, silahkan buka usaha perseorangan, begitu ya. Kemudian kekurangannya apa? Tadi yang seperti saya sampaikan langsung di kelebihan tadi, tanggung jawabnya pribadi. Pemilik bertanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh utang bisnis ya. Juga kegagalan yang akan dialami gitu ya. Dan harta pribadi kita karena masih kita kelola bersama-sama akan cukup terancam rekan-rekan kalau tidak paham bagaimana mengelolanya. Nah, kemudian yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Kesulitan dalam mendapatkan modal karena biasanya hanya bergantung pada kemampuan pemilik seperti itu. Nah, contohnya yang bisa kita lihat saat ini yaitu banyak pengusaha muda nih yang memanfaatkan platform digital untuk memulai usaha perseorangan. Ya, kemudian juga pemilik usaha kecil yang menjual produk handmade seperti itu di Instagram kan, lalu mereka jual ke platform di e-commerce seperti itu. Paham ya saat ini? Itu simpel sekali usaha perseorangan ya. Kemudian yang kedua apa? Ada yang tahu? Betul sekali, persekutuan. Nah, berlanjut ke bentuk usaha berikutnya rekan-rekan, yaitu persekutuan. Persekutuan ini merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis. Dalam bentuk ini, setiap sekutu itu dapat berkontribusi, baik modal, baik tenaga, atau keahlian ya. Kalau orang Palembang ini biasanya ya, kalau bahasa kita, anak-anak Universitas Sriwijaya ini sering bicara atau mewakili dengan bahasa CK gitu ya. Yuk kita kerja bareng CK gitu ya, modalnya bareng-bareng, pemikirannya bareng-bareng begitu. Nah, jenis-jenis persekutuan ini dibagi menjadi dua rekan-rekan. Yang pertama ada firma. Nah, firma ini merupakan persekutuan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Nah, di mana setiap anggota ini bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan. Ya, ketika mereka memiliki utang atau mencoba apply untuk mendapatkan modal seperti itu, mereka bersama-sama memiliki tanggung jawab penuh untuk utang tersebut. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan persekutuan komanditer atau CV ya. Ini bukan kurikulum vitae ya rekan-rekan ya. CV itu bukan kurikulum vitae yang rekan-rekan gunakan untuk mendaftar pekerjaan seperti itu. Nah, di sini terdapat dua jenis anggota kalau di CV rekan-rekan. Ada anggota pengurus yang bertanggung jawab penuh, artinya mereka juga melaksanakan kerja dan operasional di perusahaan, dan ada anggota komanditer yang tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetorkan. Jadi mereka ada yang aktif, ada yang pasif seperti itu. Oke, yang aktif mereka langsung terjun ke usahanya, melaksanakan operasional pekerjaan dan bisnis, dan yang pasif atau anggota komanditer pasif, mereka hanya terbatas pada modal yang mereka setorkan seperti itu dan mendapatkan imbal balik atau untung dari pendapatan usaha tersebut dari CV tersebut. Nah, kelebihannya pada persekutuan ini yang pertama pertumbuhan dan penambahan modal itu lebih mudah rekan-rekan untuk mendapatkan modal. Karena apa? Karena ada lebih dari satu pemilik yang bisa menginvestasikan dana. Bisa dari sumber satu gitu ya, sumber dua gitu ya. Nah, kemudian
bisa berbagi tanggung jawab rekan-rekan. Jadi tanggung jawabnya mereka tidak hanya terfokus pada satu orang, berbeda dengan yang jenis pertama tadi, usaha perseorangan. Kita sendiri yang menanggung ya, tidak ada transfer resiko. Transfer resiko adalah membagi resiko kita, agar tidak hanya kita yang mengalami resiko tersebut. Ya, jadi setiap sekutu itu dapat membagi tanggung jawab operasional dan manajerialnya. Nah, kekurangannya apa? Ada yang tahu? Ya, tanggung jawab tak terbatas yang pertama. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas utang bisnisnya. Ya, yang kedua apa? Ketidakpastian. Betul sekali. Ya, kematian atau pengunduran diri ya. Salah satu sekutu itu dapat membubarkan persekutuan. Nah, itu perlu dicatat ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian ada nih, saya bisa berikan salah satu kasus terkini nih. Lihat nih, rekan-rekan bisa melihat banyak sekali startup kan di bidang teknologi, dimulai sebagai persekutuan mereka kan, di mana para pendiri saling melengkapi keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan. Misalnya saya ada 5 orang nih, bareng-bareng yuk kita mau buka tentang startup kegiatan software untuk pengembangan media belajar seperti itu. Saya ada modal, saya masuk sebagai pendonor modal. Ada yang bisa bagian software, dia masuk sebagai software engineer-nya. Ada pemasaran, mereka bersama-sama melengkapi keahlian untuk mencapai tujuan bersama tadi. Oke? So far so good ya? Oke, good. Kita lanjut ke jenis usaha yang ketiga, yaitu koperasi. Nah, selanjutnya koperasi ini merupakan bentuk usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan bersama gitu ya. Nah, koperasi menggabungkan kebebasan usaha ya, kebebasan usaha perseorangan juga dengan kolektif rekan-rekan. Nah, apa nih? Tapi kelebihan koperasi ini apa nih? Bersama dengan kolektif. Nah, kekuatan kolektif itu artinya koperasi ini memberikan anggotanya kekuatan lebih besar dalam pemasaran dan produksi. Nah, keuntungan untuk anggota tentu keuntungan biasanya dibagikan kembali kepada anggota tersebut berdasarkan partisipasi mereka. Nah, ini biasanya kalau keuntungan dalam koperasi itu disebut dengan SHU ya, sisa hasil usaha, baru di-share gitu ya ke para penanam atau para anggota di koperasi tersebut. Nah, kekurangannya apa nih? Nah, pengambilan keputusan cukup lambat karena koperasi ini memerlukan kesepakatan dari semua anggota yang bisa memperambat keputusan. Jadi harus sepakat dulu. Ya, tidak bisa langsung diputuskan oleh satu orang gitu ya. Harus ditanya dan sepakat baru bisa keputusan itu berjalan rekan-rekan. Nah, ini cukup lambat ya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan keep up the pace sama perkembangan bisnis seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian yang kedua apa? Betul. Kelemahannya yaitu keterbatasan modal. Koperasi mungkin sulit ya dalam menghimpun modal besar dibandingkan dengan korporasi ya. Karena apa? Karena koperasi ini itu dananya dari sesama anggotanya begitu. Untuk mengambil modal dari luar itu cukup terbentur dengan beberapa hukum dan juga hal-hal yang ditawarkan seperti itu ya. Untuk perbankan misalnya atau pihak ketiga seperti itu. Kecuali ada skenario-skenario tertentu seperti itu. Karena apa? Karena sejatinya koperasi adalah satu wadah untuk memfasilitasi semua anggotanya untuk mereka menanamkan modal, untuk mereka mengelola dari modal yang diberikan, untuk mereka kelola lagi. Nah, jika ada keuntungan koperasi, untuk mereka kembali seperti itu. Ini salah satu soko guru ya yang diberikan oleh founding father kita, salah satunya untuk dapat diterapkan di Indonesia. Nah, contohnya yang menarik di Indonesia tentu ya, seperti koperasi simpan pinjam yang telah menjadi solusi keuangan nih bagi banyak orang, terutama di desa-desa. Banyak sekali koperasi ditemukan ya. Nah, mereka ini membantu masyarakat untuk mendapatkan akses ke modal tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan yang besar seperti itu. Kenapa? Karena lembaga keuangan besar tentu ya banyak persyaratan gitu ya, hal-hal yang mungkin memberatkan seperti itu. Nah, dengan koperasi akan mempermudah itu. Selanjutnya, koperasi tapi agak diplesetkan dikit, tapi perbedaannya jauh nih. Apa tuh? Betul sekali, korporasi. Nah, mari kita beralih ke bentuk korporasi ya. Nah, bentuk kepemilikan koperasi ini lebih kompleks rekan-rekan, yaitu korporasi merupakan entitas hukum. Sudah jelas ada entitas hukum yang terpisah tuh dari pemiliknya. Tentu memiliki hak dan kewajiban tersendiri ya antar pemegang kekuasaan, pemegang bisnis, walaupun investor gitu ya, para stakeholder seperti itu ya. Nah, apa nih kelebihan dari korporasi ini sendiri? Corporate gitu ya. Kewajibannya tak terbatas rekan-rekan. Pemilik hanya bertanggung jawab sebesar modal yang diinvestasikan, gitu ya. Kemudian kelebihannya apa? Kontinuitas. Korporasi dapat beroperasi meskipun pemiliknya sudah meninggal. Berbeda tadi dengan
Betul, dengan CV ya contohnya tadi ya. Itu kalau meninggal seakan-akan, bukan seakan-akan ya, tapi kemungkinan besar akan bisa tutup, bisa bubar seperti itu. Nah, karena apa itu bahasanya, itu tanggung renteng seperti itu ya. Resikonya ditanggung renteng, ditanggung bersama. Kalau korporasi ini tidak ya, tetap beroperasi meskipun pemiliknya meninggal, atau juga dalam bentuk menjual sahamnya gitu ya. Dalam bentuk saham dia membeli korporasi tersebut. Nah, korporasi ini ada dua juga rekan-rekan. Ada yang IPO itu bahasanya, atau interest public offering, yang sudah rekan-rekan bisa beli di banyak platform dana investasi gitu ya, seperti iPod gitu ya, yang sangat mudah, yang sudah dari dulu banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi kita bisa membeli itu sahamnya dari situ. Itu sudah IPO. Apakah Pertamina sudah IPO? Belum ya. PLN sudah IPO? Belum ya. Fungsi perbankan yang BUMN yang sudah IPO seperti Bank Mandiri, BNI seperti itu ya, sudah IPO. BRI juga ya, BRIS juga sudah ya, Bank Syariah ya, BSI ya. Nah, dengan kode BRIS tadi ya, sudah juga IPO. Nah, ini adalah bagaimana perusahaan korporasi bisa menggain dana, mendapatkan dana untuk dapat memutar kembali gitu ya, bisnis dan mengembangkan bisnis mereka. Oke. Nah, kekurangannya apa rekan-rekan? Yang pertama tentu ada pajak ganda ya. Karena korporasi harus membayar pajak atas laba yang dihasilkan, dan pemegang saham juga harus membayar pajak atas dividen yang mereka terima. Dividen apa? Betul, keuntungan gitu ya. Keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, sebenarnya kalau nanti rekan-rekan akan lebih advance lagi, dividen ini bisa ditahan atau dibagikan. Ya, ditahan artinya bisa untuk digunakan untuk pengembangan lagi. Jika dibagikan memang sudah di atas perhitungan para manajemen dan para manajer ya untuk dibagikan. Jadi banyak lagi nanti akan ada advance learning lagi ke depan rekan-rekan. Nah, kemudian apa? Regulasinya ketat rekan-rekan ya. Pendirian dan pengelolaan korporasi ini diatur oleh hukum dan itu rumit rekan-rekan. Ya. Nah, contoh nyatanya itu kita ambil saja yang selalu beken Tesla gitu ya. Ini merupakan perusahaan korporasi publik ya. Rekan-rekan bisa cek tuh. Tapi tidak dijual di saham Indonesia gitu Tesla ya. Nah, Tesla ini telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menarik perhatian di pasar global berkat inovasi yang berkelanjutan. Nah, yang kemudian ada lagi nih, apa? Selanjutnya kita akan membahas jenis usaha. Betul, sudah sering sekali rekan-rekan mendengar ya BUMN gitu ya dan BUMD. Kalau BUMN itu badan usaha milik negara dan BUMD merupakan badan usaha milik daerah. N dan D saja, ada negara, ada daerah gitu ya. Ini juga akan menentukan skop cakupan ya daripada bisnis perusahaan itu sendiri. Nah, mari kita bahas untuk badan usaha milik negara rekan-rekan. Badan usaha milik negara ini rekan-rekan merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modelnya dimiliki oleh negara. Nah, kalau BUMD, badan usaha milik daerah, itu seluruhnya sebenarnya itu milik negara juga rekan-rekan, tapi bahasanya karena daerah itu dikuasai penuh oleh daerah untuk mendukung APBD mereka gitu ya. Harapannya dengan BUMD ini APBD yang diberikan untuk dari pemerintah ke daerah dapat mendapatkan PAD ya. Gitu ya. PAD berupa dana yang dihasilkan dari BUMD untuk diberikan ke daerah. Jadi daerah memberikan kepada BUMD, BUMD juga menghasilkan untuk daerah. Ya, PAD merupakan pendapatan asli daerah gitu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pegawainya, seperti itu. Nah, tujuannya adalah apa, rekan-rekan? Ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan apa? Betul, sesuai dengan Pancasila kita juga ya, sila kelima, untuk meningkatkan kesejahteraan umum rekan-rekan. Contohnya apa kalau BUMN? Ada Pertamina, KAI, banyak sekali ya. Ada rekrutmen tuh kan, rekrutmen bersama BUMN, rekan-rekan sudah mungkin pernah dengar gitu ya. Pertamina, KAI, ada Inka, ada PLN, banyak sekali. Kalau BUMD, ini banyak juga rekan-rekan, tersebar di tiap daerah memiliki BUMD, tiap kabupaten atau kota memiliki BUMD masing-masing. Juga ada BUMD milik provinsi seperti itu ya. Nah, ini merupakan perusahaan yang sebagian atau seluruh modelnya tadi dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Kalau tadi negara, ini pemerintah, tapi tetap duitnya dari negara yang diberikan ke daerah untuk dikelola gitu ya, untuk mensejahterakan daerahnya. Nah, tujuannya ya tentu sama seperti negara tadi, untuk membangun daerahnya dan melayani kebutuhan masyarakat setempat gitu ya. Contoh BUMD apa? Sudah paling jelas lah, PDAM gitu ya, perusahaan daerah air minum gitu ya. Nah, ini rekan-rekan ada info menarik nih. BUMD itu juga dibagi menjadi dua ya, ada perseroan daerah gitu ya. Nah, perseroan daerah ini bentuknya berbeda dengan PDAM rekan-rekan. Nah, kalau PDAM ini merupakan jenis perseroan daerah
perusahaan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi walaupun dia merugi akan tetap disubsidi oleh pemerintah daerah karena basisnya adalah pelayanan. Sedangkan yang satunya lagi adalah Perseroda. Perseroda itu merupakan jenis perusahaan perseroan daerah ya. Jadi mereka memang lebih ke profit oriented rekan-rekan. Dituntut sekali untuk menghasilkan laba untuk daerah. Nah, kalau PDAM tadi jenisnya Perumda ya, perusahaan umum daerah. Orientasinya adalah untuk melayani masyarakat. Syukur-syukur untung gitu ya dengan pengelolaan bisnis yang efektif dan efisien sehingga produktif seperti itu kalau PDAM gitu ya. Bisa membuat atau meng-create bisnis yang dapat menguntungkan daerah. Tapi tentu, jika ada keadaan-keadaan yang khusus atau skenario yang tidak memungkinkan, jika PDAM merugi, itu akan tetap disuntik oleh daerah untuk melayani masyarakat. Itu orientasi perbedaannya. Jadi, BUMN itu ada dua tadi rekan-rekannya, ada Perseroda dan ada Perumda. Itu sebagai tambahan info. Nah, kemudian perseroan terbatas rekan-rekan, ada PT. Gitu ya. Nah, kalau perseroan terbatas ini, badan hukumnya di mana modelnya itu terdiri dari saham-saham rekan-rekan. Ya. Kalau tadi korporasi juga dimiliki seperti Tesla tadi ya, sebenarnya juga memiliki kemiripan ya. Tapi kalau PT ini akan kita lebih rigid lagi membahasnya mengenai tentang kepemilikan, bahwa saham-sahamnya ini dimiliki oleh seseorang atau banyak orang atau lembaga pemerintah. Nah, pemilik perseroan terbatas ini memiliki tanggung jawab terbatas, namanya terbatas, dan kepemilikan dapat mudah dialihkan tanpa membubarkan perusahaan, gitu ya. Mirip juga seperti di korporasi tadi. Nah, jenis-jenis perseroan ini tadi sudah saya spill di awal ya, karena ini ngeling juga sebenarnya rekan-rekan. Ada perusahaan terbatas terbuka. Nah, sahamnya dapat dijual ke publik gitu ya, atau IPO tadi. Interest public offering gitu ya. Inisiatif public offering, ya. Nah, ini juga harus terdaftar rekan-rekan di pasar saham. Ya, gitu. Kalau tidak terdaftar tidak bisa, ya. Kemudian ada perusahaan terbatas yang tertutup. Nah, sahamnya ini tidak diperjualbelikan di publik dan dimiliki oleh sekelompok orang tertentu atau stakeholder, bisa pemerintah gitu ya, atau orang-orang yang berkepentingan untuk mendukung daripada kinerja perusahaan tersebut. Gitu ya. Banyak kalau yang belum terbuka ini seperti tadi yang saya sampaikan, ada Pertamina, PLN, KAI, itu ya, masih banyak sekali. Nah, kemudian ada lagi yayasan rekan-rekan. Sebelum yang terakhir sekali ya, ada yayasan. Nah, yayasan ini ada badan hukum yang berfokus pada kegiatan sosial rekan-rekan dan tidak memiliki pemilik yang bertanggung jawab. Nah, yayasan memiliki harta terpisah di pengurusnya dan beroperasi untuk tujuan amal atau sosial. Pahami ya yayasan ya, tujuannya amal dan sosial. Nah, yang terakhir nih adalah waralaba. Nah, kita memiliki waralaba ini kadang saat ini sudah mudah sekali ya. Nah, ini adalah model bisnis di mana pemilik waralaba yang disebut dengan franchiser ya, franchisor rekan-rekan ya. Itu namanya pemilik waralaba ya. Memberikan hak kepada individu atau kelompok yang disebut dengan franchisee ya. Franchisee itu individu yang membelinya gitu ya, membeli waralaba tersebut untuk menjual produk atau layanan dengan merek yang sudah mapan ya, merek si franchisor tadi gitu ya. Nah, kelebihannya apa rekan-rekan? Tentu yang pertama risikonya lebih rendah karena sudah mengadopsi model yang sudah terbukti sukses. Dan kemudian adanya dukungan dari franchisor, ownernya tadi, ya, karena dia akan memplotting, memberikan strategi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemasaran, juga memberikan pelatihan dan manajemen, gitu ya. Nah, tapi kekurangannya apa rekan-rekan? Biaya awalnya cukup tinggi rekan-rekan, tapi sekarang ya tidak terlalu banyak lagi ya, sudah banyak sekali ya pilihan untuk franchise yang murah gitu ya, 5 juta, 3 juta, kayak jualan es gitu ya, teh gitu ya. Nah, kalau biaya yang awal tinggi ini seperti membuka Indomaret, Alfamart gitu ya. Banyak sekali franchise yang dijual saat ini. Nah, tentu ya kekurangannya yaitu memerlukan investasi awal yang besar dan biaya royalti. Tapi apakah ini masih tetap relevan? Bisa dipertanyakan juga sih. Mungkin bisa di-split lagi ya. Biaya awal akan ada beberapa model. Saat ini karena pertumbuhan franchise itu sudah ada dengan franchise yang tipe mini, sedang, dan juga besar gitu ya. Nah, kendala yang kedua yaitu kendala operasional rekan-rekan. Franchise ini harus mematuhi pedoman ketat dari franchisernya. Nah, banyak merek global nih seperti McD atau McDonald's gitu ya, dan Starbucks telah berhasil dengan model waralaba mereka. Ini memperluas jangkauan mereka ke berbagai negara di seluruh dunia. Oke rekan-rekan, banyak sekali ya udah kita bahas mengenai lengkap macam-macam jenis usaha gitu ya. Nah, sebagai rangkuman ya, memahami berbagai bentuk kepemilikan bisnis ini sangat penting. Sekali lagi saya ingatkan bagi para calon pengusaha nih yang mau jadi entrepreneur, yang ingin membuka usaha, ataupun kalau kalian ingin masuk ke suatu perusahaan harus paham juga
ya tentang bentuk-bentuk daripada kepemilikan bisnis. Karena setiap bentuk memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan tujuan dan visi misi bisnis rekan-rekan semua. Nah, sebagai generasi muda ataupun siapapun yang menonton video ini, kalian memiliki banyak pilihan untuk memulai usaha. Pertimbangkan dengan matang setiap opsi-opsi yang akan kalian ambil dan jangan ragu untuk berinovasi rekan-rekan. Oke, tetap semangat dan terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran ini dan semoga informasi yang telah sama-sama kita pelajari yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk perjalanan bisnis Anda, untuk perjalanan karir pembelajaran Anda ke depan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.